Para kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Suara Marturia hari Sabtu 11 Juli 2026. Firman yang akan menuntun kita terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca firman ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Pada hari ini kami kembali datang untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami supaya kami mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 di bawah judul perikop hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Sahabat pendengar, firman ini adalah salah satu bagian dari rangkaian penutup khotbah di bukit. Yesus tidak mengakhiri pengajarannya dengan kata-kata yang menenangkan, tetapi justru dengan sebuah peringatan yang serius tentang penyesat. Ada 3 kali di bagian firman Tuhan ini, Yesus menggunakan kata waspadalah, yang memperingatkan bahwa bahaya bagi orang percaya itu bisa muncul dari sesuatu yang tampak rohani. Seperti yang ditunjukkan di ayat yang ke-15, itu ada serigala berbulu domba, di mana sosok tersebut adalah para nabi-nabi palsu. Hal ini mengejutkan karena serigala itu tidak datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi dia pakai bulu domba. Bahayanya justru karena dia terlihat meyakinkan. Artinya kepalsuan seringkali tidak tampil sebagai kejahatan yang terang-terangan. Dia bisa hadir melalui kata-kata yang indah, pelayanan yang terlihat mengesankan, bahkan kesalehan yang tampak luar biasa. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa penampilan rohani tidak selalu mencerminkan isi hati. Dan sebenarnya peringatan ini bukan supaya kita berhati-hati terhadap orang lain. Firman ini juga mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehidupan yang tampak di luar benar-benar sesuai dengan keadaan hati di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 berbicara tentang pohon dan buah. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi bukan dari daun, bukan dari bunga. Karena daun bisa tumbuh cepat, bunga bisa indah sesaat dan gugur nanti. Tetapi yang namanya buah, dia membutuhkan waktu. Buah bicara soal karakter yang dibentuk, yang melalui proses panjang bersama Tuhan. Kita bisa fasih berbicara tentang kasih, tetapi buah kasih itu hanya akan terlihat ketika
kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita mengampuni, kita bisa berkhotbah tentang kesabaran, tetapi kesabaran terlihat ketika kita menghadapi orang yang dalam tanda kutip sulit. Orang bisa bicara soal kerendahan hati, tetapi buahnya akan terlihat ketika dia tidak mencoba untuk cari-cari pujian. Inilah hal yang kerap kita lupakan, bahwa Tuhan tidak mencari kesan, tetapi Dia mencari pertumbuhan. Ia lebih baik tertarik pada buah daripada pencitraan yang tampil di luar. Ayat yang ke-21 hingga ayat 23 bicara soal mengenal Tuhan atau dikenal Tuhan. Yesus berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Dan orang-orang ini adalah mereka yang bernubuat, yang mengusir setan, yang melakukan mujizat, yang melakukan pelayanan. Tetapi Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus tidak berkata bahwa kamu tidak mengenal aku, tetapi Dia berkata sebaliknya, aku tidak mengenal kamu. Mengenal bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi menunjuk pada relasi yang akrab dan hidup. Artinya seseorang bisa sangat sibuk melayani Tuhan, tapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ia mengenal pekerjaan Tuhan, tetapi tidak lagi hidup bersama Tuhan. Sungguh firman ini sangat relevan bagi kehidupan kita yang aktif di gereja, melayani, bahkan mengurus berbagai pelayanan. Aktivitas rohani tidak selalu berarti kita punya kedekatan rohani dengan Tuhan. Tuhan selalu terlebih dahulu mencari hati yang mau mengenal Dia daripada tangan yang sibuk bekerja kepadanya. Karena itu pertanyaan kita hari ini bukan berapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apakah hidup kita benar-benar berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan memandang hidup kita, Dia tidak hanya melihat pelayanan, tetapi melihat hati kita yang mau mengasihinya. Karakter kita yang boleh menghasilkan buah dan hidup yang setia menurut kehendak Sang Bapa. Mari berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak berhenti kepada apa yang tampak di luar, tetapi hidup dalam hubungan yang akrab dengan-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini kami sibuk membangun citra kami dan lebih mengejar pengakuan manusia daripada hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bentuklah hidup kami menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik. Ajarlah kami untuk terus tinggal di dalam Engkau, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan lahir dari hati yang mengasihi-Mu. Memberkati seluruh keluarga, pekerjaan pelayanan kami, dan setiap langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, ingatlah bahwa Tuhan tidak sedang mencari kehidupan yang tampak rohani, tapi Dia mencari hati yang sungguh mengenalnya dan menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Jadi tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus, karena yang penting bukan hanya kita dikenal oleh banyak orang, tetapi kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.